Ruang kos, apa itu? Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal membahas tentang contoh penggunaan fungsi lookup dan VLOOKUP kombinasi left, right, dan mid. Ya, biar lebih memperjelas kita langsung buka aja Excelnya ya teman-teman. Nah, jadi ini kita ada contoh mengenai data penjualan kartu perdana ini teman-teman. Jadi di sini ada kodenya. Kode ini nanti akan digunakan sebagai acuannya nanti. Kemudian kita akan mengisikan ini kolom yang kosong ini teman-teman. Ada kolom nama barang, produksi, harga, dan bonus. Nah ini tabel yang akan menjadi tabel acuannya nih teman-temannya. Tabel yang akan mengisikan ini kolom-kolom ini teman-teman. Ada yang pertama adalah tabel operator, tabel perdana, dan tabel bonus. Oke, kita langsung aja yang pertama teman-temannya. Kita mulai dari yang nama barang, di kolom nama barang ini teman-teman. Kita baca dulu keterangannya ya. Ini keterangannya, mencari nama barang berdasarkan tabel perdana. Nah, jadi yang pertama adalah berdasarkan tabel ini teman, tabel perdana. Di sini di tabel perdana sini ada kode dan nama barang. Jadi kita akan mengisikan ini nanti di kolom ini teman-teman, kolom nama barangnya ini. Di sini ada kode S, M, dan B. Nah ini teman-temannya S, M, dan B ini ada di paling terakhir ya teman. Di kode ini ada di paling terakhir dia. Berdasarkan di kode acuannya ada di ujung. Ujung berarti berada di sebelah kanan teman-temannya. Ini kan di ujung sebelah kanannya. Berarti kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP kombinasi right karena dia ada di ujung sebelah kanan ini teman-teman. Ini tabelnya adalah tabel vertikal teman-teman, jadi menggunakan VLOOKUP. Sementara kode yang menjadi acuannya ini S, M, dan B ada di sebelah kanan, sehingga kita menggunakan kombinasi VLOOKUP dan right. Oke, langsung aja kita di sini kita ketikkan rumusnya atau fungsinya. Di sini sama dengan VLOOKUP. Nah, ini buka kurung right. Buka kurung lagi. Ini kita masukkan ini acuannya teman-teman. Kode acuannya. Kemudian kita hanya mengambil satu karakter saja kan teman-teman. S kan berarti hanya satu kan. Ini S, M, dan B berarti hanya ada satu karakter. Kita tutup kurung, titik koma lagi. Kemudian kita blok ini tabel perdananya. Isinya aja teman-teman ya. Header atau keterangan kepalanya nggak usah dimasukkan. Kemudian pencet F4 satu kali untuk mengunci atau mengabsolutkan tabel ini teman-teman. Jadi kalau begitu di copy tidak akan lari dia tabel acuannya ini teman-teman. Kemudian titik koma, nama barang ada di kolom kedua. Kita ketikkan 2. Kemudian titik koma lagi, false. Nah, mengapa false itu kita menggunakan false itu ada di videoku yang sebelumnya teman-teman. Jadi kalau untuk lebih memperjelas mengapa kita menggunakan false ada di videoku yang sebelumnya. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, akan muncul nama barangnya simpati. Kemudian kita copy ke bawah ini teman-teman. Nah, ini akan muncul nama barangnya teman-teman. Ada simpati, nih kodenya S kan berarti simpati, M berarti mentari, B berarti bebas. Nah, berarti betul ya teman-teman ya, untuk kolom nama barangnya berarti sudah sesuai dengan tabel yang ada di sini teman-teman. Nah, sekarang kita akan mengisikan ini teman-teman, kolom yang kedua, kolom produksi. Kita baca lagi keterangan teman-teman untuk kolom yang kedua, mencari produksi berdasarkan tabel operator. Nah, sekarang kita akan menggunakan tabel ini teman, tabel operator. Di sini ada kode dan produksi dan harga. Untuk tabel operator ini kita lihat teman ya, ke header atau keterangannya berada di samping, sementara isinya berada di sebelah sini, sehingga dia akan membentuk baris-baris begini teman-teman. Berarti ini adalah kita akan menggunakan fungsi lookup karena tabelnya berbentuk seperti ini teman-teman. Dia berbentuk seperti baris-baris begini, berarti kita akan menggunakan lookup. Sementara ini kan sini ada kodenya teman-teman, T, I, dan X. Nah, kode T, I, dan X ini berada di sebelah kiri. Ini paling pojok kiri ini teman-teman. Nih ada T, I, dan X. Berarti kita akan menggunakan fungsi left. Kita akan mengambil huruf yang ada di sebelah kiri menggunakan fungsi left. Sehingga kita untuk mengisikan di kolom produksi ini kita akan menggunakan fungsi lookup kombinasi left. Nah, kita coba di sini teman-teman, kita akan mengetikkan fungsinya. Sama dengan
lookup. Nah, left, kita ketikkan left, buka kurung. Sama seperti tadi teman-teman, kita masukkan di sini kodenya yang menjadi acuan, titik koma. Kita hanya mengambil satu huruf saja karena di sini ada T, I dan X, ada satu huruf. Kita tutup kurung, titik koma lagi. Nah, table ini kita blok. Isinya aja teman-teman ya. Untuk header atau keterangannya ini nggak perlu dimasukkan. Kemudian kita ketikkan F4 satu kali untuk mengunci. Nih, ada tombang ini teman-teman untuk mengunci nih tandanya, biar dia begitu di copy tidak akan lari. Table ini tadi teman-teman yang ini. Kemudian titik koma, produksi ada di baris kedua. Kemudian kita ketikkan 2, titik koma lagi, false, tutup kurung, enter. Nah, akan muncul ini teman-teman, table kolom produksinya. Kita kopikan ke bawah. Nah, ini teman-teman. Jadi kode T adalah Telkomsel, I Indosat, X Excel. Berarti sudah betul ya teman-teman. Untuk fungsinya berarti sudah betul. Nah, selanjutnya kita akan mengisikan kolom yang ketiga, kolom harga ini teman-teman ya. Kita baca lagi keterangannya di sini yang ketiga, mencari harga berdasarkan tabel operator. Nah, ini tabel yang ini berarti sama seperti tadi teman-teman ya, masih yang kita menggunakan tabel yang sama. Berarti kita juga akan menggunakan fungsi yang sama, hanya yang membedakan teman-teman, harga ada di baris ketiga. Jadi kita akan menggunakan fungsi lookup kombinasi left. Kenapa menggunakan kombinasi left? Karena kode ini teman-teman, kode T, I dan X ini ada di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri berarti kita akan menggunakan fungsi left untuk mengambil datanya teman-teman. Oke, langsung aja kita ketikkan di sini fungsinya sama dengan lookup, buka kurung, left, buka kurung lagi. Kita masukkan kodenya, titik koma kita hanya mengambil satu karakter ya kan teman-teman. 1, tutup kurung, titik koma lagi. Kemudian kita blok sini tabel operatornya. Seperti tadi kita F4 kita kunci dia. Kemudian titik koma lagi. Nah, ini yang membedakan di sini teman-teman. Harga ada di baris ketiga. Lanjutkan 3, titik koma, false, tutup kurung, enter. Nah, yang ini kan tadi ada di baris kedua nih teman-teman. Sekarang yang ini ada di baris ketiga. Kemudian kita kopikan ke bawah. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman. Biar lebih bagus kita kasih ini kali ya teman-teman, currency. Nah, biar lebih jelas. Ini juga currency. Nah, ini teman-teman, jadi untuk kode T untuk Telkomsel itu harganya 50.000, I atau Indosat 20.000, X atau Excel ini 10.000. Berarti sudah betul ya teman-teman. Untuk tabel harga ini berarti itu sudah memasukkan fungsi yang betul atau rumus yang betul teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir untuk kolom bonus ini teman-teman. Kita baca lagi keterangannya ya. Untuk yang keempat ini, mencari bonus berdasarkan tabel bonus. Nah, ini tabel bonus teman-teman. Tabel bonus ada kode dan bonusnya. Jadi kode A kuota Facebook, B kuota YouTube, C kuota chatting. Di sini kan kode A B C ini kita lihat di sini teman-teman, berdasarkan kode acuannya A B C itu ada di tengah ini. A, di sini B, di sini C ini teman-teman, ada di letaknya di tengah. Jadi kita akan menggunakan kombinasi fungsi VLOOKUP dengan MIT. Nih. Jadi kita ini akan berbeda sedikit teman-teman, ini kita akan menggunakan MIT teman-teman. Kita hitung dulu ini kan di awal A ini ada di urutan ke berapa nih teman? 1, 2, 3, 4 nih. A di urutan keempat. Jadi T ini urutan pertama, garis ini urutan kedua, garis penghubung ini urutan kedua, 1 urutan ketiga, dan A nya ini ada di urutan keempat. Jadi ini tetap dihitung ya teman-teman. Untuk garis ini penghubung ini tetap dihitung. Misalkan juga ini spasi juga tetap dihitung. Jadi urutan kedua ini spasi misalnya, dia adalah urutan kedua. Atau tanda penghubung tadi ini urutan ketiga. Kedua teman-teman maksud saya. Ini angka 1 urutan ketiga dan A ada di urutan keempat. Ini B juga ada di urutan keempat.
C juga ada di urutan keempat. Nah, jadi dia ada di urutan keempat semua teman-teman ya. Nah, untuk mid itu kita harus ingat dulu urutannya nih teman-teman, karena fungsi mid itu ada, kita akan mengambil start numbernya. Nah, kita lebih memperjelas, kita langsung aja teman-teman biar lebih memperjelas ya. Kita masukkan di sini sama dengan VLOOKUP buka kurung mid buka kurung lagi. Nah, ini kode acuannya kan teman-teman. Nah, titik koma nih start number. Jadi dia mulai urutannya itu di mana? Di urutan keberapa? Tadi kita kan ada di urutan keempat. Nah, kita ketikkan di sini 4 dan titik koma lagi. Nah, berapa banyak karakter yang ingin diambil? Kita hanya mengambil satu saja. Ini ABC kan hanya ada satu karakter teman-teman ya. Maka itu kita ketikkan 1, tutup kurung, nah, titik koma lagi, kemudian kita blok tabelnya. Nah, seperti tadi kita kunci F4, kemudian titik koma lagi, bonus ada di kolom kedua, titik koma lagi, false, tutup kurung, enter. Nah, akan muncul ini bonusnya, kita kopikan. Nah, kemudian kita cek teman-teman. A ada di bonusnya adalah kuota Facebook, B ini, nah ini B kuota YouTube, C kuota chatting. Nah, berarti sudah betul rumus yang kita masukkan ya teman-teman ya. Nah, ini berarti sudah betul. Jadi untuk fungsi mid itu perbedaannya adalah kita memasukkan ini teman-teman, start numbernya. Jangan lupa nih teman-teman ya. Ini yang membedakan mid dengan fungsi left atau right tadi teman-teman. Dan apabila ada spasi, dia akan tetap dihitung spasinya itu teman-teman. Ini misalkan ini, ntar kita lihat teman-teman ya. Ini misalkan kita ganti ini spasi. Nah, dia tetap masuk ini urutan ke, ini spasi ada di urutan kedua teman-teman. Jadi A tetap ada di urutan keempat. Nah, apabila kita hapus spasinya, nah dia jadi akan NA. Karena dia jadi berubah nih, urutan A-nya jadi ada di urutan ketiga. Jadi dia di sini akan menjadi NA. Nah, kita masukkan lagi tadi teman-teman. Nah, itu untuk bonus ya teman-teman, untuk mengisikan kolom bonus. Oke, sekian video tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial-tutorial selanjutnya.